أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana di hari yang besar ini, di masjid Allah yang mulia ini, kita semua masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat istiqamah di jalan la ilaha illallah, nikmat afiat, selamat, sehat, diberikan kelancaran di dalam kehidupan kita, sehingga pada waktu yang mustajabah ini kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dengan harapan hadirnya kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah akan menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan hadirnya kita ke masjid Allah menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang yang lebih baik, menjadikan kita orang yang lebih soleh, menjadikan kita orang yang lebih beriman, menjadikan kita orang yang lebih berjalan di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baru saja kita melewati bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan manusia yang agung, yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang di setiap doanya, yang di setiap langkahnya hanya menginginkan kita semua selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk jalan di jalannya Nabi Muhammad, untuk hidup seperti hidupnya Nabi Muhammad, untuk ibadah seperti ibadahnya Nabi Muhammad, untuk ikhtiar, untuk muamalah, untuk berusaha sebagaimana jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan ya Muhammad kepada seluruh manusia, kepada seluruh umat, andaikan kalian mencintai Allah, andaikan kita semua mengaku cinta kepada Allah, andaikan kita semua ingin selamat di dunia sampai dengan akhirat, andaikan kita semua ingin hidup bahagia, andaikan kita semua ingin lancar dalam usaha, andaikan kita semua ingin selamat dari berbagai macam mara bahaya, andaikan kita semua ingin meninggal husnul khatimah, andaikan kita semua ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mencapai kebaikan tersebut hanya ada satu jalan, yaitu fattabi'uni, kata Nabi Muhammad, ikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad manusia yang sudah dijamin masuk surga tapi sholatnya tidak pernah telat, maka kita juga sholatnya jangan telat. Apabila baginda Nabi Muhammad saja manusia yang pasti masuk surga, maksum, tidak punya dosa, kalau punya rezeki gemarnya bersedekah, maka kita yang dosanya banyak seharusnya kita juga gemar bersedekah. Maka dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling senang, yang paling hobi, yang paling gembira menolong orang yang kesulitan. Baginda Nabi itu manusia yang selalu terdepan di dalam menjalankan kebaikan.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum azan kumandang sudah ada di masjid, padahal beliau manusia yang paling mulia. Beliau manusia yang dijamin surga. Beliau manusia yang tidak memiliki dosa, tapi beliau selalu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya selalu membaca Al-Qur'an. Baginda Nabi Muhammad di setiap bergeraknya, hatinya, lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad di setiap hidupnya selalu tersenyum untuk menggembirakan hati saudaranya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang selalu ingin ada di posisi pertama di dalam ibadah, di dalam amal soleh, di dalam kebaikan. Bukan karena apa-apa, bukan karena dipandang, bukan karena ingin dipandang karena beliau sudah mulia, bukan karena beliau ingin sesuatu dari manusia, bukan, tapi beliau ingin digolongkan sebagai hamba-hambanya Allah yang bersyukur. Suatu malam baginda Nabi Muhammad bersolat tahajud di rumahnya. Lalu ketika bersolat tahajud selama berjam-jam sampai kaki beliau dalam keadaan bengkak. Lalu istri beliau yang bernama Sayyidatuna Aisyah mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, engkau adalah Habibullah, engkau adalah kekasihnya Allah, engkau adalah kekasihnya Allah, engkau tidak memiliki dosa. Lalu mengapa engkau sholat sebegitu lamanya, menahan beban, bersujud, menangis di dalam sujudmu kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal engkau tidak berdosa, padahal engkau tidak memiliki kesalahan, padahal engkau manusia yang dijamin masuk surga?" Lalu baginda Nabi mengatakan kepada istrinya, "Aku melakukan ini karena aku ingin digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka kita yang mengaku sebagai umatnya, kita yang mengaku sebagai pengikutnya, kita yang mengharapkan syafaatnya, kita yang mengerti akal kebaikan, yang mengerti halal dan haram, yang mengerti kenal Allah Subhanahu wa taala dari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita ikut akhlak beliau, wajib kita ikut kebaikan beliau, wajib kita ikut budi pekerti beliau, wajib kita ikut daripada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad semaksimal kemampuan kita, dengan harapan yuhibbukumullah. Kalau kita ikut Nabi Muhammad, Allah akan cinta kepada kita. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada surga bagi orang yang keluar dari jalannya Nabi Muhammad. Tidak ada kebaikan bagi orang yang hidup tidak seperti hidupnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad katakan perintah Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mencuri, janganlah kalian minum minuman keras, janganlah kalian berjudi, janganlah kalian berzina, janganlah kalian dekati riba, janganlah kalian berhubungan dengan yang bukan mahram kalian, bersentuhan dan sebagainya. Maka ajaran ini harus kita ikuti, karena apapun yang diperintahkan Allah dan apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah suatu kebaikan. Dan apapun yang dilarang, berarti yang dilarang adalah suatu penyakit dan kesalahan yang kalau kita jalankan larangan tersebut itu akan menganiaya diri kita sendiri. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu pesan dalam khutbah yang mulia ini, baginda Nabi Muhammad adalah orang yang sangat pintar mengkolaborasikan daripada hubungan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan beliau kepada sesama manusia. Dengan Allah, beliau selalu menomorsatukan Allah di atas apapun. Nabi Muhammad orangnya lembut kepada manusia. Nabi Muhammad orangnya penyayang kepada anak yatim. Nabi Muhammad orangnya baik kepada fakir miskin. Nabi Muhammad seperti bapak bagi orang yang tidak punya, selalu memberi, selalu sedekah, selalu mencintai, mengasihi. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala dihinakan oleh orang-orang kafir, maka Nabi Muhammad adalah orang yang pertama mengangkat pedangnya untuk jihad fisabilillah. Maka Nabi Muhammad adalah orang yang paling ingin menjaga marwahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam keseharian pun begitu. Rasulullah hidup 63 tahun, tidak pernah satu kali pun Nabi Muhammad sholatnya sendiri. Nabi Muhammad sholatnya selalu berjamaah. Dan Nabi Muhammad tidak pernah ada riwayat mengatakan Nabi sholat sendiri, tidak ada. Jadi Nabi Muhammad sholatnya selalu berjamaah. Di dalam kesibukan beliau mengurus pemerintahan, mengurus ekonomi umat, mengajarkan ilmu, menyebarkan agama. Tapi di dalam kewajiban Nabi tidak pernah lalai dan selalu terdepan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada sesama, Nabi Muhammad sangat penuh kasih sayang. Nabi Muhammad kalau punya uang ditanya siapa yang lapar akan diberikan, siapa yang punya hutang akan diberikan.
diberikan, siapa yang sakit akan diberikan, siapa yang membutuhkan akan diberikan, asalkan bisa membahagiakan sesama Islam, asalkan bisa membahagiakan sesama manusia, akan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dalam khutbah yang singkat ini akan membawa kita ke jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh ada pada diri Nabi Muhammad suri tauladan yang baik. Maka kalau ada manusia yang cinta kepada manusia lain, tentulah kita harus cinta kepada Nabi Muhammad, karena beliau panutan kita, beliau idola kita, beliau contoh bagi kita, beliau adalah pemimpin kita, sehingga apapun yang kita lakukan haruslah bersambung dengan yang diridhoin oleh Allah dan yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia sampai dengan akhirat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, dengan harapan pulang dari sidang Jumat yang mulia ini bertambah keimanan kita, bertambah takwa kita, bertambah amal soleh kita. Yang sebelumnya mungkin sedekahnya masih sedikit, menjadi orang yang dermawan. Yang mungkin sebelumnya sholatnya masih telat, menjadi orang yang tepat waktu. Yang mungkin sebelumnya masih sholat sendiri, menjadi orang yang senangnya sholat berjamaah. Yang mungkin sebelumnya masih senang sholat di rumah, menjadi orang yang senangnya sholat di masjid. Yang mungkin sebelumnya orangnya mungkin kaku, kasar, emosi, gampang marah, menjadi orang yang lemah lembut sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam kalamallahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil qurar, mattasalat aynun bi nazar wa udhunun bi khabar يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين، خصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى صادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ستة الباكين رضي الله عنه أجمعين وعلى التابع وعلى سبتيه الشريفين سيد شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى مه الفاضل على الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واكتب الله